Jika kita punya visi dan ingin mewujudkan visi itu, kita harus mengumpulkan orang-orang yang cerdas. Tapi kalau kita ingin mewujudkan dengan cara yang luar biasa, kita harus mengumpulkan orang-orang cerdas dan gila. Dan Komstoara adalah orang yang cerdas dan gila. Sebenarnya PLN tidak punya kepentingan tentang penanganan sampah. Tapi disitulah ada sinergi antara pemerintah daerah dengan PLN, bagaimana solusi yang bisa membantu PLN dalam hal ini co-firing juga menjadi solusi bersama bagi pemerintah daerah. Dan dalam hal ini orang yang paling berkepentingan dalam hal itu adalah bupati. Dan dari sisi data-data empiris yang kami dapatkan, 60-80% itu didominasi oleh sampah biomasa. Bisa sampah pertanian, ranting-ranting, pohon, rumputan yang selama ini menjadi masalah buat kita kan. Dan banyak orang tidak menyadari bahwa sampah-sampah biomasa yang membusuk ini ternyata juga memberikan dampak terhadap emisi gas rumah kaca yang jauh lebih berbahaya dari CO2. Memang co-firing PLT Eropa ini akan menjadi solusi multidimensi, bukan hanya sisi lingkungan saja, tapi dari sisi kesejahteraan masyarakat, dari sisi kesehatan masyarakat, dan dari sisi kehidupan sosial masyarakat. Saya sangat berharap bahwa co-firing ini sukses. Kenapa? Karena co-firing sebagai green booster itu adalah implementasi real dari transformasi PLN. Dalam perkembangan kita, ternyata pelet-pelet ini juga bisa digunakan untuk mengkonversi minyak tanah yang selama ini masyarakat sangat tergantung. Itu luar biasa. Artinya ada shared value di kita. PLN untung, masyarakat juga untung. Kelebihan dari produksi mereka kami beli. Sehingga itu bisa menjadi income baru, bisa menciptakan lapangan baru di masyarakat. Khusus untuk co-firing PLT Eropa, strategi saya adalah pertama itu melakukan uji performance test 10%. Kemudian melakukan uji reliability run 3 kali 24 jam. Dan itu nanti akan dilanjutkan pada bulan Juni, uji reliability run 5 kali 24 jam lagi. Itu semua ada tujuannya. Yang pertama, itu adalah untuk memastikan bahwa secara teknis co-firing ini feasible dan bisa dijalankan. Nah, itu sudah terjawab semua. Secara teknis no problem. Tapi ada hal-hal lain, yaitu bagaimana co-firing ini memberikan manfaat untuk PLN. Itu kan tugas saya di sini. Tapi selain itu, sebagai bagian dari badan usaha milik negara, saya harus bisa juga mengusahakan ada benefit untuk stakeholder dan masyarakat di sekitar saya. Mungkin orang memandang ini sangat perlahan, bertahap dan sangat hati-hati. Tapi ingat, kehati-hatian itu bisa memberikan manfaat yang lebih besar lagi daripada buru-buru tapi kemudian tidak memberikan manfaat apa-apa. Jangan sepelekan stoker-stoker ini. Kenapa? Karena campurannya atau persentase co-firing itu bisa sangat tinggi, bisa bahkan mencapai 100%. Contoh untuk Ropa saja, dengan persentase 30%, Ropa itu akan menyerap 60 ton biomasa per day-nya. Dan angka 60 ton per day itu belum tentu lebih kecil dari PLTU-PLTU besar lainnya yang mereka hanya mampu 1 atau 2% saja. Prediksi saya di 2021, Ropa akan berhasil melakukan continuous run di 5% dan 10%. Dan kemudian akan terus meningkat. Di 2022 sudah mengarah kepada 25% sampai 30%. Itu sudah secara teknis sudah kita prediksikan. Dan Ropa akan memberikan kejutan di dalam inovasi co-firing di Indonesia ini.